Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ad-dunya mata wa khairu mata al mar'atus salihah. Sadaqallahu azim, sadaqar Rasul karim. Bapak Indra, pimpinan cabang PT Taspen Bengkulu yang kita banggakan, yang kita hormati. Kalau belajar bahasa Bengkulu itu Pak, ujungnya ganti O saja. Kemana kemano, ngapa ngapo, apa apo, di mana siapa siapo. Itu untuk yang abjad A. Tapi kalau abjadnya E jangan nenek, jadi buruk nanti. Para pejabat di lingkungan PT Taspen, karyawan-karyawan yang kita hormati, para pensiunan, ini langkah luar biasa dari Pak Indra. Jadi mempertemukan karyawan dengan para orang tua kita itu bukan cuma satu program yang bagus, tapi ada janji Rasulullah tentang silaturahim itu memperluas rezeki, memanjangkan umur, dan ikut membahagiakan kita semua. Pak Indra bahagia bisa kenal dengan para senior. Yang senior paripurna juga merasa dituakan, dihormati atas undangan seperti ini. Makanya itu kadang-kadang orang tidak tahu bagaimana rumus untuk cepat naik pangkat itu, karena salah satunya adalah menghormati para tetua kita. Itulah makanya Pak Prabowo mau bayar utang WUS itu karena dia menghormati Pak Jokowi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu bukan cuma sekedar lip service atau seremoni kegiatan, tapi bagaimana kita menikmati situasi yang ada dengan apapun kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti maunya kita, ini enaknya gaji besar, itu fasilitas lengkap, istri cantik, itu badan sehat terus, kerja ringan. Itu maunya kita. Bisa tidak itu? Bisa. Macam mana caranya? Awak baik jadi Tuhan. Tapi bagaimana Allah mengkondisikan kita dengan cara Allah, itu sudah yang terbaik dari Allah untuk kita. Yang kedua, ada orang yang boros umur tapi hemat wajah. Ada yang boros wajah, hemat umur. Kita ketemu, kita sampaikan ke biro pensiun. Dia kaget. Pensiun apa lagi? Lah pensiun dari kerja. Wela 4 tahun aku di pensiun. Ay, ngapo? Iya cak ngapo umur cak masih 40? 40 apa katanya kan? Nah, itu. Artinya apa? Dia boros umur tapi tidak boros wajah.
Tapi ada yang kita ngomong lah pensiun, ya lu 10 tahun lagi, ngapa lacak turun ya. Apa masalahnya? Itu masalahnya masalah hati, tidak bisa dipungkiri itu karena kusut terus orang tanya kabar, ngapo katanya nanya kabar? Lah, itu tuh. Nah, ini kondisi yang ada. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam itu beda, salawat itu beda. Salam itu bunyinya assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya suka dengan satu hadis, kata orang ini hadis lemah, hadis dhaif. Ada yang ngomong hadis palsu, tapi materinya tuh enak begitu. Nah, apa? Mikail ditanya oleh Nabi, bahasa kitanya il. Kira-kira kan? Bisa tak kau menghitung berapa titik air hujan itu sekali turun? Jawab Mikail, itu kan PPTK-nya aku, Pimpronya tuh aku, yang mengatur hujan tuh aku. Jadi jelas aku tahu berapa tetes sekali hujan turun itu. Rezeki dari tungau sampai ke gajah aku yang ngaturnya gitu. Kata Nabi, yang kau tidak tahu apa? Yang aku tidak tahu betapa besarnya rahmat Allah atas orang yang bersalawat kepada Nabi. Sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi. Bayangkanlah, itu pembukaan aja, belum isinya tuh. Itu isinya tidak ada, pembukaan aja. Nah, maka kita senantiasa diajak setiap ada acara untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, garapan kita ini luar biasa. Hidup bahagia, mati masuk surga. Ditanya dengan anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, adik nak masuk neraka, masuk surga? Pastinya jawab masuk surga. Ngerti ada itu. Penjahat sejahat apapun dia, kita tanya, awak ni masih galak model ini? Tidak lagi katanya. Ya cuman lama ini. Makasih kata kita, alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Lah tobat, ya lu dulu pakai gelas, kini pakai ember kata dia. Kita kira lah tobat malah. Kalau mati nak neraka surga, ya surga. Nah, cuma kadang-kadang kita ini manusia ini gampang sekali tertipu. Itu. Sebelum kita masuk materi ini ada satu kisah. Ini kisah-kisah konyol aja. Iblis menampilkan surga di layar tuh, tampak betina-betina pakai jilbab cantik-cantik, makanan enak-enak. Ditanya, itu apa Iblis? Itu surga, kata Iblis. Walang kelemaknya dak ya. Ditampakkannya slide yang lain, neraka, tino seksi cantik-cantik di kafe. Itu apa Iblis? Itu neraka. Lah, bukan api yang menyala-nyala lah itu katanya. Neraka. Lah, lemak juga neraka nih. Gitu. Begitu mati, bulan tanya tadi, dimasukkan ke dalam neraka api itu. Dia teriak, Iblis itu. Mana cewek-cewek cantik yang seksi? Oh, itu kampanye katanya. Aslinya ini. Nah, rupanya banyak yang lain di kampanye, lain yang asli itu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang terhibur dengan apa namanya kampanyenya, aslinya tidak seperti itu. Nah, tapi kalau janji Allah, Allah sudah kuatkan, innallaha la yukhliful mi'ad. La tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin dusta dengan janjinya. Kalau perkara masuk surga, bukan masalah kita bolak-balik ke umroh, bukan masalah kita tunggat-tunggit sembahyang sampai hitam di sini, tekuh hatinya hitam. Itu. Nah, bukan masalah kita rajin bersedekah, sebab maaf, ada pelacur baru nak tobat ngasih minum anjing. Amalnya cuman ngasih minum anjing. Anjing itu hidup, dia mati. Oleh Allah diampuni. Ada bersisa yang bunuh 99 orang.
dialog dengan orang lain. Aku 99 bunuh orang. Itu. Terus kalau aku tobat bisa tidak masuk surga? Yang ditanya tuh ngomong, berapa? 99. Iyo, satu baikam bunuh orang neraka, kotong ditujanya. Cukup 100. Dia bertanya dengan kiai, "Kiai, akulah 100 membunuh orang." Salah jawab kiai, "Kelak 101." Katanya. Ngapa? Bisa tak kalau aku tobat masuk surga? Pernah tak kau berdiri di pantai katanya? Pantai mana? Pantai Losari. Gitu. Pak Indra itu. Pernah. Apa isinya itu? Ada pasir di pinggir pantai. Lebih banyak dari pasir di pantai itu dosamu Allah ampuni asal kamu tobat. Yes, kata orang tua. Di mana badannya? Nah, di mana badannya bahasa sini itu Pak Indra. Di mana tempat saya nak tobat? Kau pergi ke kampung itu. Sayang di pertengahan jalan mati. Berebut malaikat azab dan malaikat nikmat ingin membawa itu. Turun malaikat Jibril. Apa perkaranya nih? Masalah ini siapa yang berhak? Malaikat azab absolut. Ukur kemana jaraknya tobat, mana yang lebih dekat dengan jaraknya meninggalkan maksiat. Pas diukur kepalanya arah ke tobat, lebih dekat ke arah yang tobat. Tobatnya diterima. Kita membunuh anjing gilo aja kadang-kadang belum sanggup. Apalagi sampai membunuh orang. Jadi ada peluang kita nih masuk surga. Ada peluang tapi namanya peluang sama dengan tes. Ada peluang ikut tes cuma lulus belum tahu gitu. Nah, bagaimana mau masuk surga? Kita pahami dulu. Manusia di dunia ini 4 model, 4 tipe. Ada bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang model ini siapapun mau. Yang kedua, susah di dunia, bahagia di akhirat. Siapa? Orang-orang yang beriman, para sufi. Dia kadang-kadang tidak hendak lagi nikmat durian, tidak hendak lagi nikmat dunia, tidak hendak lagi untuk itu. Harta seadanya begitu, tapi dia merasakan kenikmatan akhirat. Ada yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kafir, rombongan Fir'aun, rombongan Qarun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu. Ada yang susah di dunia, akhirat masuk neraka. Kenapa? Orang miskin tidak tahu diri. Islam semayang, iya macam mana nak semayang? Nak kerja, orang kerja galau. Lah susah di dunia, susah pula di akhirat. Tentu kita memilih yang nomor 1. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Ini belum masuk ke materi, baru pembukaan. Nah, macam mana kita ingin masuk ke surga? Harus kita pahami dulu. Surga itu macam mana? Baru kita masuk materinya. Modalnya 1 lembar, bolak-balik gitu. Ada kesempatan tanya jawab pula, kita tanya jawab. Saya janji dengar seluruh pertanyaan, tidak janji jawab. Lah kalau tidak baca asal jawab berdosa gitu. Nah ini. Ada orang yang bosan dengan nunggu proses menuju surga itu. Maka dia menciptakan surga dewek. Macam mana? Bezina, narkoba, berjudi, membelanjakan harta bukan di jalan Allah. Nah itu orang bosan menunggu surga. Itu. Dia merasakan bahwa itu ada surga dunia. Mungkin iya. Diajak kurban segonian, tapi tiap bulan temalam di kampung durian tuh, apa gawe? Sekali berangkat 3 juta, 4 juta, balik ke sini flu, pilek, demam itu tuh. Tapi kurban 2 juta 500 setahun tidak sanggup itu tuh. Nah, model ini dia mampu keliling dunia, Islam dia, tapi diajak umrah belum kelak-kelak baik, nunggulah tua. Nunggulah celentang stroke. Nah, baru dia nak berangkat. Siapa nak membawanya lagi? Berat kan itu tuh. Ini. Nah, untuk itu
Proses menuju surga itu sego. Nah, kita ingin tahu macam mana bayangan surga itu, gambaran surga itu yang pasti-pasti menurut Allah. Surga yang dijanjikan Allah bagi umat Islam adalah tempat aman, nyaman, dan kekal. Itu ada dalam Ad-Dukhan 51 sampai 57. Surga itu aman, nyaman, enak lah itu. Yang kedua, semua hidup rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Al-Hijr 45 sampai 48. Hidup dengan segala keindahan, kemewahan, dan segala perhiasan. Al-Kahfi 30-31. Memperoleh rezeki yang tidak pernah ada di atas dunia muka bumi Allah ini, saking kebagusnya, tidak pernah habis-habis, disediakan minuman, buah-buahan, daging, dan tidak pernah merasakan kenyang atau pusing, mabuk setelah makan atau minum. Tidak seperti MBG gitu. Disediakan pelayanan oleh bidadari cantik sebaya umurnya. Surat Shad 49 sampai 54 dan Waqiah 13-18. Tidak ada pernah kesulitan, tidak ada masalah, kemudian tidak ada buah yang busuk, semuanya diliputi dengan kemudahan, dan apapun yang diinginkan pasti terpenuhi. Ar-Rahman ayat 68. Semua tampan dan cantik, selalu muda, memiliki kulit halus dengan pakaian yang tidak pernah kumal, tidak usah repot dengan skincare, tidak ada sakit, tidak menderita, dan tidak mati. Hadis riwayat Muslim. Bayangkanlah sekarang biaya skincare itu mahal dan belum tentu cocok. Kita pakai MS Glow, tahu-tahu gatal. Astagfirullah. Coba diganti kata kawan SR12. Kita ganti SR12. Rupanya tidak sesuai dengan kulit berminyak. Coba diganti dengan cando Himalaya. Banyaknya macam internet. Nah, dan kesenangan yang lainnya. Nah, ini gambaran surga sesuai dengan dalil Allah. Nyaman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permasalahan, apa kendak ado itu. Orang-orangnya cantik yang melayani kita, cantik-cantik dan itu tampan-tampan. Selain keindahan surga yang Allah janjikan di atas, itu kan nanti setelah yaumul hisab. Yaumul hisab itu kapan? Setelah kita mati, masuk ke alam barzah. Alam barzah ini pun ada kemungkinan raudatim min riyadil jinan atau hufratam min hufarin niron, taman surga atau jurang neraka. Yang masuk taman surga kalau selamat menjawab pertanyaan malaikat. Semua jawabannya di sholat. Kalau di sholat dia gagal, di Bengkulu nih Pak Indra ada talqin kubur namanya. Jadi orang baru sudah dikubur itu dibacakan talqin yang kira-kira isinya, wahai Junaidi bin Hamzah, kalau malaikat bertanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Kalau malaikat bertanya ma kitabuka, jawab Al-Qur'an kitabi. Ngajari orang yang baru sudah dikubur, ngajar yang masih hidup nih basego. Satu. Yang kedua surah Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjum bima kanu yaksibun. Yang berbicara nanti itu bukan mulut, karena mulut ditutup. Yang berbicara adalah tangan. Berapa potong kue kau ambil? Itu tangan ngomong. Yang menjadi saksi kaki kita. Nah itu alam kubur. Selamat dikubur, nunggu dulu trompet sangkakala berbunyi sampai datang kiamat.
Berbunyi trompet, telelen, telelelele. Kalau model itu bunyinya seperti es wall bunyinya kan itu. Semua yang hidup mati. Trompet yang kedua bunyi, bangkit. Nah kita bangkit itu Pak ada 12 macam. Mukanya kata Rasulullah ketika pulang dari Isra Mi'raj, ada yang mukanya perut sampai ke tanah, isinya tua arak mensenes topi miring purka. Ada yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kenapa? Jahat kepada orang tua dan mertua. Ada yang mulutnya, mukanya seperti muka anjing. Kenapa? Suka berriba, ngomongin orang. Lah beli mobil baru. Mertuanya persura bertuo ngasih itu urusan orang itu tuh. Nah, itu ada yang seperti kero, ngapa kero? Rakus, tamak. Ada yang muka seperti anjing. Kenapa? Muka seperti babi. Kenapa? Tidak sholat. Pernah babi ketemu dengan anjing? Anjing Ashabul Kahfi itu ketemu babi, melotot anjing tuh. Terus babi ngomong, anjing ngomong, alhamdulillah ya Allah, ja'alani kalban wala ja'alani khinzir. Makasih ya Allah, kau ciptakan aku anjing, tidak kau ciptakan aku babi. Babi tersinggung, dia ngomong juga, alhamdulillah ya Allah, ja'alani khinzir wala ja'alani tarikus shalah. Aku juga terima kasih ya Allah, kau ciptakan aku babi, tidak kau ciptakan aku manusia yang tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat lebih buruk daripada aku tidak ngomong. Nah itu. Ada yang mukanya seperti bulan purnama. Siapa? Karyawan Taspen yang rajin pengajian. Pengajian aja, sholat tidak. Untuk apa? Ditanya pimpinan, siapa Pak Indra? Saya sudah arahkan Pak, saya sudah undang Ustaz. Bebas beliau, kita tengah di zakon. Nah, itu masalahnya. Nah ini model-model bentuk. Nah tambahan saya ada yang bertempelan kertas di sini. Ngapa? Tim sukses, tidak cair. Nah ini. Nah setelah kita di padang mahsyar, lama Pak, ngitung harta Sulaiman Nabi Sulaiman itu 600 tahun. Ngitung harta, kita nyari Nabi Adam, ketemu Nabi Adam, putih, pendek, tolong Nabi Adam. Kami minta sama aku nih Adam Malik, katakan. Bukan Adam Nabi, nyari lagi. Lah tidak kenal gitu kan. Nah ketemu, aduh besar tinggi hitam manis, tolong Nabi Adam, aku Adam Jordan katakan, pemain sinetron, bukan aku. Nah ketemu, lah orang triliunan nah nyari, ketemu Nabi Adam, kata Nabi Adam tidak baca aku nolong, aku lu pernah bersalah makan buah hudi, cuma minta tolong Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh kita minta tolong, oi jangankan kamu bini aku melawan, kata Nuh, tidak baca aku ngurus kamu. Ke siapa? Ke Ibrahim, kata Ibrahim, aku 3 kali ngicu seumur hidup. Nabi Ibrahim 3 kali ngicu seumur hidup, menyesal. Kita 3 kali sehari gitu. Ke Nabi Isa, kata Nabi Isa tidak baca. Ngapu? Aku nilai dijadikan orang Tuhan di muka dunia ini dulu. Meleset. Nah klarifikasi itu baik masih panjang ini. Nah itulah cari Nabi Muhammad. Panjang perjalanan. Setelah itu tuntas kita diperiksa, ada pengadilan yang luar biasa nanti. Maka muncul hadis, atadruna manil muflis. Tahu tak kamu orang yang bangkrut, bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi habis. Kenapa? Gara-gara semasa hidupnya orang banyak-banyak tersakiti oleh dia. Nanti tidak ada pembayaran lagi kecuali pahala. Baru setelah itu kita ke surga. Jadi untuk surga itu tempatnya indah. Macam mana bisa model itu? Nah kita ingin menikmati surga dunia dulu. Bagaimana surga dunia? Itulah kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya itu ada
kesehatan yang paripurna, makan apa baik boleh gitu. Sehat di artinya walaupun dibatasi. Kemudian tempat yang nyaman, rumah walaupun di pinggir jalan, besarnya 100 kali 175. Jadilah sederhana mulai itu. Kemudian pasangan yang soleha itu masa-masa tua seperti Datuk di Jogja tuh, darling bikinkan kopi, datang bininya, sayang mana goreng pisangnya, datang bininya bawa goreng pisang itu, my love mana tisunya, cucunya iri tuh mesranian Datuk dengan nenek, iri aku. Ngapo Datuk manggil aku lupa nama nenek kamu. Ya salam. Nah ini bukan karena sayang. Tahu seperti Pak Sabar suami istri yang ngantar cucunya. Orang-orang model pensiunan nih Pak In, kadang-kadang ngajar cucu ke PAUD. Nah, termasuk Pak Sabar ini, suami istri ngantar cucu. Tapi Pak Sabar ini luar biasa dengan istrinya. Begitu sampai ke TK, dia buka pintunya, dia muter mobil, buka pintu istrinya. Itu keluar istrinya. Tetangganya juga model itu. Bu, saya iri dengan ibu dan Pak Sabar. Kenapa? Sejak kapan Pak Sabar membuka pintu mobil untuk ibu keluar? Sejak 6 bulan ini. Oh, saya pikir saya iri bu, ibu mesra banget. Enggak, masalahnya pintunya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam. Nah ini setidaknya dipandang orang kita selalu indah begitu tenang. Jadi itu tempat yang nyaman, pasangan yang baik, rezeki yang banyak, ilmu yang bermanfaat, perbuatan yang baik, kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak dilarang oleh Allah. Silakan, boleh. Nak jalan-jalan kemana? Kita makan di luar. Yes, kata bininya. Begitu bininya bersiap, nak kemana kamu? Kata makan dulu, bawa ke teras ini, maksudnya. Ya Allah. Tapi kalau yang dilarang oleh Allah itu semu, itu misalnya selingkuh, dua lingkuh, itu. Aku kadang-kadang galaknya jijik di dusun itu, alangkah galaknya nyawer-nyawer itu. Apa tidak boleh? Bukan tidak boleh, karena ada tempat yang terindah buat kita nyawer. Apa? Celengan masjid. Kan datang kepada kita tuh. Asa celengan datang mulai tidak. Begitu besar ke sini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi begitu bidua naik, elum setengah lagu, saat 50 saat. Nah, apa berpahala? Wallahu a'lam bisawab. Gitu. Bak ngapo? Biduan itu bini orang. Maka tidak pacak, duit kita kasihlah begal. Ngasih duit dengan bini orang maka tidak pacak. Nah ini, cuman ini penyakit kita. Nah ini yang kenikmatan yang dilarang oleh Allah. Ini bini, kadang-kadang orang-orang miskin minta duit parkir susahnya. Jadi begitu makan ada lebih 25.000, pelayannya cakep, dia lah untuk apa deh. Pengalaman Pak Ustaz, asa kita ngececanya pengalaman. Nah ini, macam mana supaya surga dunia ini dapat? Nah tiru yang surga yang sebenarnya. Macam mana meniru surga yang baik itu? Nah ada 6, ada 7 langkah baru kita ceramah itu. Ya tadi itu apa? Itu. Yang pertama, menciptakan tempat yang aman secara psikis. Semana lakukan selalu berhusnuzon kepada orang. Manusia ini wataknya susah Pak. Se-SD 6 tahun, sebangku se-SMP.
Se-SMA saling buatkan PR. Lah akrab lah tuh. Malang kita tidak pacak kuliah, kawan lanjut kuliah. Tamat dia keluk beda Pak dengan kita. Dia sudah ngomong grassroots, populasi itu, indeks. Nah, kita tidak ngerti itu tuh apa grassroots itu. Kita melihat fenomena yang terjadi di macam mana mengkalkulasi astagfirullah apa bahasa beli ini kata kita nah, kawan nak menampakkan dia S1 selama ini kita sebedeng kopi 1 gelas bibir kita sebelah ini bibir dia sebelah situ biasa baik rokok kawan singgah kita lagi yang ngisap sebedeng kawan jadi tim sukses menang dia tinggal di lingkungan istana, beda Pak. Apa kabar Den? Maaf siapa katanya. Astagfirullah kata kita. Tidak usah nak beper orang lain mandang kita orang lain, tapi kita jangan mandang orang lain. Dalam keluarga juga model itu Pak. Yang basah kering kalau ada acara keluarga, orang yang miskin, sanak yang miskin, sanak yang kaya duduk di meja tamu Pak. Itu. Padahal rumah dia sendiri, walaupun ada iparnya sendiri yang nikah, itu dia datang hari H, Pak, itu tuh. Macam mana yang model ini nih? Tetap suuzon, tetap husnuzon. Maksudnya jangan diam ya. Tetap husnuzon. Beda-beda pahalanya. Biarlah supaya kita nyaman. Nanggung kau. 24 jam tidak berganti daster tu nah. Ipar kau di depan tu nah. Senyum aja. Kenapa? Dia memang 24 jam tapi makan gue temuntah dia. Karena dia nggak gulanya tu. Tapi yang itu cuman makan sisa kita. Ada sisa kita taruh di depan tu kalau tidak adanya dapat itu. Biar makannya nanti. Nah itu. Nah, ini. Itu supaya kita nyaman. Karena kalau kita sombong, kita hasad, kita iri, tidak ada kenikmatan hidup. Tetangga kita rumahnya besar, ya, sebesar kantor taspen ini. Alang kenanggung ngepelnya kelak. Kan yang ngepelnya bukan kita. Biarlah orang. Hei, lu menikahkan anak baik. Kalau nikahkan anak tahu rasa rumah susah itu kelak siapa yang ngurus? Entahnya nak jual kelak. Ketemu orang yang rumahnya sempit yang tipe 21, pacak bernapas rumah sempit. Lama tidak pacak bernapas mati dia. Itu urusan orang. Kita tidak akan nyaman bikin hidup kita ini senyaman mungkin. Selagi orang tidak ganggu kita, mengapa kita ganggu orang? Itu. Nah ini yang kita inginkan. Orang di surga seperti itu nyaman itu karena hatinya tidak pernah busuk. Hatinya tidak pernah. Yalah serempak kerja di taspen nih kawan lah jadi kita belum. Yalah. Tidak bisa kita samakan anak kembar beda nasibnya. Apalagi kita. Selagi kita tidak nyaman di dunia ini agak susah kita nyaman di akhirat nanti. Itu. Sebab Allah beri kita model tetangga ini macam-macam. 3 beradik itu belum tentu nak akur dia. Ada yang wataknya keras, ada yang mengalah, ada yang nak banyak, ada yang nak dikit. Itu. Ada yang pacak ngomong, pacak pulonya. Ngicu bapak gitu, tidak diurus sawit situ Pak. Lah ngapa? Tidak diurus aku ngurus, kesian sawit itu. Alhamdulillah, nak uruslah. Aku model ini aku senang. Nah, kalau ada serah model itu kan aku takut nak adik-adik ni marah. Lah tidak nak, bapak tanggung jawab. Sebulan tu datang, nah ya lah kurus. Alhamdulillah. Apa ni nak? Sertifikat. Ya nama kau ni. Iyo. Kata ayah urus. Weh, bukan cak ini ya. Kata ayah urus lah. No, betul model ini pula. Tidak mungkin nak kita cabut lagi sertifikat tu. Nak kata kita lu mati aku ni kata nak. Bikin nyaman hidup ini. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada orang lain. Maka insya Allah ada orang juga akan berbuat baik kepada kita.
tidak minta dilayani, selalu melayani. Itu. Kalau kita berbuat baik kepada Pak Indra tidak selamanya di sini. Mungkin dia ada pindah berputar lagi. Gitu. Tapi ada orang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada kita. Kita nengok ada orang di ujung dusun pecah ban. Ngapu Pak, kata kita? Pecah ban. Itu. Apa kendalanya? Tidak ada dongkrak. Nah, kata kita, ini ada dongkrak. Tapi jangan di tengah hutan. Kalau di tengah hutan mati kita. Kita tidak tahu apa itu ranjau. Tapi kalau di dusun dan sebagainya, ini dongkrak, kata kita. Nah, kita coba dulu. Nah, selesai dan sebagainya. Maaf Pak, katanya, kamilah menyikta waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa. Tunggu suatu saat nanti ada baik kemudahan-kemudahan untuk kita. Karena apa? Manja abil hasanah falahu asru amsalih. Sekali berbuat kebaikan 10 kali lipat. In asantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baik itu untuk amudullah. Ada yang kita baik dengan tetangga, dia balas buruk, itu urusan orang. Ada batas ini Pak Ustaz? Tidak ada. Cuman kalau 3 kali kita baik dengan dia, tidak juga berbalas, ya berpikir. Apa berpikir? Bukan tidak boleh berbuat, batasi. Bab kita ini kalau berada di lingkungan orang yang tidak menghargai kita, keluar, cari lingkungan yang bisa menghargai kita. Itu rumus kita hidup. Tapi kalau saling harga menghargai, luar biasa Pak. Nah, hari hujan kita sudah makan. Kawan di seberang itu, aku tidak ke situ katanya. Aku tahu awak mulut masam kan katanya. Kok ada nak amendak hujan-hujan ke sini. Kita ngakak. Jangan main-main kata kita. Nah, isinya masih baru sebatang. Kopi ada katanya. Tapi kalau aku ke situ tidak ada katanya. Saat kita pergi ke situ kan kata. Nak ngopi tak katanya kan. Ngopi ndak, merokok ndak, kata kita kan. Nikmat lah itu tuh. Coba kalau kita tidak akur, itu. Kawan tidak ngajak kita, nak ke warung hari hujan, mana orang nak hujan, warung jauh lagi. Besar kita. Nah ini, itu kan sudah luar biasa bagi kita. Ibu-ibu ini ku tengok, ya yuk. Alangkah harum mau sambal tuh. Sambal terasi itu tuh, tapi lemaknya. Boleh minta, ambil loh. No, kata, ini apa mangku? Kau yang minta ayu pula yang ambil dewek. Masya Allah ngambil dewek kita. Ini kan luar biasa. Surga lah itu tuh. Begitu kita main, kata, di mana yuk? Sikono. Ngapo? Aina pergi? Tidak, kata. Nah, ngapa melipat pakaian yuk? Tidak ada yang muat itu. Terus ngapa? Ya nak disimpan. Boleh aku minta? Enggak, kau pakai bekas ayunya. Enggak, yuk itu. Boleh aku milih? Pilihlah. Tapi kau lipat lagi, jadi yuk, jadi yuk. Dipilihnya 3, cukup 3 tuh. Jadi begitu pesta dipakainya ke pesta. Ngapa pakai ke pesta? Wah, masih elok nih yuk. Dipakainya waktu pesta baju bekas kita tuh, hati kita yang berbunga-bunga. Bagi kita itu baju bekas, bagi yang baru pakai baju baru. Nah inilah surga dunia ini kita bikin nyaman itu tuh. Yang ketiga, macam mana cara di surga itu? Semua hidup rukun, tidak ada pertengkaran, perselisihan. Gitu. Sabar itu mudah ngomongnya, tapi prakteknya sulit. Ada orang yang tidak tahu diri, parkir pas di pintu masuk rumah kita. Tidak usah kita nak ribut, kita panggil, gitu. Mobil nih, dapat cak aku masuk. Ini anak buah tadi parkirnya, bukan dia berarti. Tidak kena marah galau, tapi jangan dimarah mang katanya. Ada. Kalau memang sibuk, misalnya aku kuncinya kata, dah. Dia pinggirkan itu. Lain kali kita mungkin. Dari tombor mobilnya pada jual, ngapo? Mamang nak lewat, mamang gitu kan. Aku tadi baru-baru gitu. Lemah kita rukun itu.
Begitu baru sekali parkir mobil, orang tidak sengaja, anaknya baru belajar, kita empeskan 4 ban itu untuk apa itu tuh? Orang tuh tidak sengaja itu. Ini yang kadang-kadang. Nah kita tuh model itu selalu suuzon. Tapi kalau kita rukun, enak hidup ini kalau rukun. Yang keempat, keindahan yang di surga itu pacak kita ciptakan ini, yaitu bersikap indah, melihat keindahan, bersyukur, bertasbih. Itu cara Allah. Hujan, alhamdulillah. Hujan lemak ngebakso nih. Mau kata kita. Apa? Cabai rawit ada. Ada. Masakan mie campur cabai rawit. Awak tuh asam lambung. Sesekali tidak apa-apa kata dokter. Jangan mikirkan asam lambung terus ini. Ini mumpung hujan dan sebagainya. Atau luar biasa. Keindahan. Ada di Tangerang itu Pak. Suaminya balik di luar biasanya. Belum jam istirahat lah balik. Istrinya masih gulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa Pak? Lapar nian Mak. Ngapa balik? Lapar nian. Ya Allah. Kira ada apa? Mama belum masak, saya masak. Tidak apa-apa. Mie kuah ada kan? Ada. Masakan? Dimasaknya mie kuah ada. Nah karena lagi sibuk, tidak biasanya suaminya itu tuh kan masih cemas-cemas masak terlambat tadi. Bukan terlambat si suaminya, kecepatan balik. Garam yang untuk gula itu tertaruh di mie. Itu. Begitu Pak, yo lama masak mie-nya. Itu. Suaminya akan begitu dicicip asinnya sampai ke Madagaskar. Di mana Madagaskar aku juga tidak tahu. Ma kata Pak, ngapo? Lama masak gue itu belum, duduk sini lah. Ngapa Pak? Duduk sini lah katanya. Ada apa Papa nih? Ada siapa? Tidak apa-apa duduk di sini. Duduk di sini. Nah, dia peluknya, kecupnya keningnya. Papa ini ada apa? Kan tidak ulang tahun. Tidak apa-apa katanya kan itu. Nah, dia ambatnya mie sesendok, diangkatnya ke mulut istrinya. Begitu masuk ke mulut istrinya, asinnya luar negeri. Istrinya nangis cium kaki suaminya. Suaminya angkat bahunya. Kenapa Mama? Maafkan Mama Pak. Mama tidak sengaja, mungkin itu garam yang untuk gula tete terus itu. Tidak apa-apa. Selanjutnya Pak Ustadz, aku tidak mau cerita apa terjadi yang selanjutnya. Cukup batas itu aja. Nah, jadi tidak perlu kita nak macam-macam. Nak mati kamu. Ada tinggi garam soalnya ini. Mek pisau situ ada mati gitu. Tidak perlu. Itu keindahan. Nah, model ini kan susah itu. Suami mestinya kalau balik itu tidak langsung ke kamar istri. Tapi tengok dulu anak-anak. Begitu dia balik jam 10, anak-anaknya tidur galau. Tengoknya satu persatu. Banyak berarti anaknya. Ya Allah, orang-orang kebilola kamu besar nah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh kalau baru masuk kamar tergolek no ini besar dengan sendirinya ini. Allah luar biasa. Jadi kita enjoy. Istri melepaskan suami dengan cium tangan suami itu, ibu tahu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Itu hadis itu. Apalagi lagi kalau suaminya hitam, itu persis cahadarnya. Yang keempat, yang kelima, memperoleh rezeki yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itu gambar ahli surga. Macam mana kita buat itu di dunia? Itu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah tuntaskan semua masalahnya. Allah janjikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Macam-macam bentuknya Allah berikan kepada kita, tergantung kepada kita. Jadi untuk urusan di dunia, kenapa rezeki kita selalu kurang? Karena yang ada beda pacak kita syukuri. Selalu melihat lebih pada rezeki orang.
Sementara kita ini tidak ada lagi yang tidak makan 3 kali sehari, bahkan berlebih, bahkan bisa makan lebih dari itu. Tidak ada pakaian kita yang seperti pakaian mus'ab. Mus'ab itu pakainya cuma selembar di badan pas mati perang Uhud. Pakaian itulah karena orang mati perang itu tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimandikan. Pakaian itu tutup ke atas, terbuka kaki, tutup ke kaki, terbuka ke atas. Wahai Rasulullah, macam mana Mus'ab ini? Pakaiannya tidak mencukupi untuk kain kafannya. Tertutup palanya, terbuka lutut ke bawah. Tertutup lututnya, tutup bagian kepalanya, bagian lututnya timbun dengan daun-daun. Itu Mus'ab. Kita tidak semiskin itu. Yang keenam, semua diliputi dengan kemudahan apapun yang diinginkan. Seperti Surah Ar-Rahman. Macam mana kita mengelola dunia ini? Jangan pernah minta yang tidak ada. Minta yang ada. Nah, yang ribet ini tabiat perempuan. Ngapa? Perempuan ini mesti tahu rumusnya. Beliau-beliau ini tercipta dari Hawa. Asal ngomong Hawa, mulutnya tidak pacak terkatup Hawa. Makanya mulutnya tuh nah, lanang tuh tercipta dari Adam. Asal ngomong Adam, mulutnya terkatup Adam. Kalau ada lanang cerewet, itu anang inu. Nah, cerewetnya perempuan satu sisi bermanfaat untuk pendidikan anak. Jam 4 ini ngaji belum, mandi belum, nak jadi apa kau? Itu istri yang cerewet, bagus. Tapi dengan suami tengok-tengok. Ngapa makan di luar? Jadi kata suaminya, makan apa kira-kira? Terserahlah. Sebagai suami terserah nih apa? Bubur ayam, bubur ayam tuh pagi, Pak. Kau makan malam. Nasi goreng. Tidak dengar aku batuk cekos-cekos ini. Pangsit mungkin ya. Aku nih lapar ya. Baju geriti gitu. Nah, jangan terkecek baju geriti. Orang makan telah. Yang ngecek terserah itu tidak ada menu yang terserah. Macam mana Pak Ustadz? Itulah perempuan dunia ini. Kalau lagi marah, diam aja. Itulah kuncinya. Karena lagi diam pula. Itu marah pula. Jadi kita dengan perempuan marah. Bab A pacak jadi Z, Z bisa jadi A. Kita pamin, oi kata-kata. Papa izin ngebakso. Ai kata orang siang-siang ngebakso, lapar nian. Mama ndak ada. Nah ini pindahkan ke video call. No, ini no baksonya. Aida siang-siang ngebakso. Serius. Papa ngebakso ya? Yo, kalau ndak dibungkus ndak usah. Clear kan? Pamit, ditanya dan ndak. Begitu balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana baksonya? Tadi kan tidak wesamu selero nih. Astaga. Biarlah papa beli lagi. Tidak usah. Tidak ada selero lagi. No. Itu Tino, Pak. Baik Indonesia maupun luar negeri sama. Nah, oleh karena itu tinggal kita bawa senyum aja. Bab ngapo? Dilanjutkan kita beribut. Minta yang aneh-aneh itu memang seperti itu. Kondisi yang ada. Seperti kata game 3 baju. Yang kuning, yang hijau daun, apa yang putih Pak? Yang hijau daun, keluarlah baju merah ya. Gitu. Nah ngapa bertanya ini? Yang terakhir, yang ketujuh. Ahli surga itu selalu menebarkan senyum. Tidak mudah merengut, tidak judes, tidak benci, tidak marah. Nah di dunia ini, tabassumuka fi akhika laka sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Jadi itu yang saya katakan tadi, untuk bahagia di dunia ini, tuwo itu diawali dengan hati. Ada skincare yang luar biasa tuh, namanya inner beauty. Cantik dari dalam. Orang yang hitam, hatinya putih, itu bisa jadi enak dipandang. Orang yang putih hatinya hitam, enak dipandang.
Alangkah indahnya orang yang putih, hatinya juga putih. Nak putih hati inilah orang kadang-kadang sehatnya itu tidak berjangka. Ini kadang-kadang sakit itu, sakit ini ngapa? Dengan laki melawan, dengan mertua jahat, dengan tetangga iri. Jadi sakit kita tuh kita sendiri yang mengundangnya. Karena itulah kita membuat kita susah. Tapi kalau kita tersenyum dan sebagainya, ayo beli apa? Pucuk kambas. Apa pucuk kambas tuh? Kata-kata kan. Pucuk ini nih pucuk hutan daun-daun. Tapi ayo galak membelinya. Diapakan? Campur ikan salai di santan. Tapi agak pahit-pahit. Ayo ajari aku ya. Itu. Enggak, kamu awak orang taspen berduit. Ayo jangan cak itu. Gitu kan kata. Begitu kita masak, ya yuk lambat ego, ayo ngecek lemak pucuk kambas itu yuk. Itu. Lain kali kita pergi itu. Apa itu yuk pucuk kambas? Kita beli 2 kebat, sekebat kita kasih dengan yuk. Kenapa? Aku tengok ada pucuk kambas tadi. Sekedar ngasih pucuk kambas saja, orang sudah ya Allah, istri yang solehahnya, kau luar biasa. Mudah-mudahan suami kau tidak nyeleweng. No. Nggak populer pikiran macam-macam itu. Nah ini surga dunia. Kita menciptakan surga dunia itu berdasarkan surga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah 5:30 lewat 5. Tidak mungkin lagi tanya jawab karena kita nak salat maghrib. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kan? Nah, tidak ada. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Itu banyaklah guyon daripada ceramahnya. Bab kalau saya ceramah serius, kali inilah saya diundang oleh Pak Indra. Tidak enak Ustadz itu, serius nian katanya. Tapi kalau guyon sekali ini juga banyaknya guyon, tidak ada isinya. Macam-macam itu. Demikian Bapak Ibu. Jadi surga dunia ini kita nikmati dulu dengan kenyamanan kita, cara berpikir orang-orang gitu. Terserah orang namanya kita apa ada yang model-model ini. Biasa baik itu. Kita tidak perlu apa namanya jaim-jaim. Saya model-model ini Pak. Yang saya dibikin tak nyaman itu satu, misalnya kita nak ceramah takziah itu, ceramah akan disampaikan oleh Bapak Gubernur pada masanya. Jijik yang aku dengar itu. Karena tidak ada